Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahihil Bukhari man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd, Bapak Ibu sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, yang saya cintai, yang saya hormati. Yang pertama, Bapak Ardiansah beserta istri, hafizahumullah wa ra'ahuma. Kemudian seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini, semoga Allah menjaga kita semua sejak awal acara sampai akhirnya. Dan juga untuk Sahibul Bait yang telah baru saja pulang dari haji, ya semoga Allah jadikan hajinya haji yang mabrur. Allahumma ja'alhuma hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas tema pada pagi hari ini, yaitu tentang tafsir surat Ali Imran, khususnya di ayat ke-9, yaitu ayat yang menceritakan An-Nisa ayat ke-9, ayat yang menceritakan tentang kekhawatiran orang tua dan juga para wali kalau mereka meninggalkan generasi yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaknya mereka takut jika seandainya meninggalkan generasi yang lemah. Khafu alaihim. Dan hendaknya para wali, di sini maksudnya wali yatim, mereka juga khawatir meninggalkan anak-anak yatim yang lemah. Falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan mengutarakan kalimat-kalimat yang sadida, yang benar. Bapak Ibu sekalian, dalam tafsir Al-Muyassar, para ulama menjelaskan ayat ini ada dua amanah. Ada dua wasiat, ada dua pesan. Pesan yang pertama yaitu untuk kita para ayah dan ibu terkait dengan anak-anak kita, khususnya apalagi mohon maaf buat kita yang tidak lagi disebut muda. Ya, misal usia kita sudah masuk 60, 70, yang memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan usia umatku itu kisaran 60 sampai 70. Maka untuk usia-usia seperti ini, kata Imam Al-Qurtubi, ini peringatan buat mereka agar jangan sampai ketika mereka wafat meninggalkan generasi yang lemah. Zuriyatan di'afa, generasi yang lemah, lemahnya seperti apa dan bagaimana, nanti belakangan kita akan rinci. Kemudian yang kedua, ini ayat juga wasiat atau pesan untuk para wali yatim. Wali yatim siapa? Yaitu orang-orang yang mengurus kebutuhan, keperluan, pendidikan, pembinaan kepada anak-anak yatim. Khususnya di kalimat khaufu alaihim, hendaknya mereka khawatir terhadap alaihim itu kepada anak-anak yatim. Kita bahas untuk bagian yang pertama dulu. Lemah seperti apa yang dimaksud, yang membuat kita khawatir di saat kita wafat, ya meninggalkan generasi yang lemah itu seperti apa? Yang pertama yaitu ad-dha'fu fil aqidah, lemah dari sisi akidah. Angka gantung diri atau bunuh diri di Indonesia tahun 2022, ya belum lama, berarti tahun lalu, yang dilakukan oleh anak-anak remaja itu meningkat sampai 4 kali. Kita bisa googling lah di banyak di portal berita.
Nah, salah satu sebabnya adalah karena faktor lemah iman. Mereka menganggap setelah bunuh diri selesai urusan. Semua permasalahan mereka, baik permasalahan di sekolahnya, di kampusnya, dengan keluarganya, kecewa dengan orang tuanya, seakan-akan begitu sudah mati, ya udah selesai. Mereka lupa atau mungkin mereka nggak tahu setelah kematian masih ada masa-masa kita transit, yaitu di alam barzah. Ya. Atau juga seperti yang dialami di negeri yang justru mayoritas Muslim di Timur Tengah, di Saudi, yang tempat kita haji dan umroh begitu. Pun juga ternyata anak muda yang menjadi ateis itu angkanya meningkat di sana. Khususnya di Jeddah dan di Riyadh. Walaupun tidak ada sensus resmi, tapi diperkirakan dari total jumlah penduduk Saudi, anak-anak muda yang menjadi ateis itu angkanya sudah kisaran ratusan ribu. Ya, jadi udah hitungannya banyak begitu sebenarnya. Tapi karena di sana brandingnya negeri Islam, ada tanah suci, ada Haramain, yang seperti ini seakan-akan kayaknya tidak mungkin. Tapi faktanya ada. Ya, di Jeddah, di Riyadh, dan di negeri-negeri apa di kota-kota selain Haramain. Baik, salah satu sebabnya kenapa kita anak-anak kita do'ful akidah. Bisa jadi karena memang dominasi masuknya informasi dari luar kepada anak kita, termasuk di keluarga kita sendiri, dan kadang kita tahu namun kita biarkan, itu lebih banyak dominasinya memang berita-berita yang buruk, atau input-input ya pendidikan yang buruk. Dan kita tidak memberikan saringan kepada mereka dengan saringan yang lebih kuat. Saya ambil contoh seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kata beliau, yang pertama kali orang tua sampaikan kepada anak dalam konteks pendidikan akidah kepada mereka adalah yaitu ma'rifatullah. Baru disusul ma'rifatul Rasul. Kemudian baru ma'rifatul Islam. Ini trilogi awal yang kita sampaikan ke anak-anak kita. Kalaupun kita tidak mampu, baik karena faktor kita sendiri yang kurang cukup kapasitasnya, atau kurang cukup waktunya, paling tidak kita memberikan akses untuk anak-anak kita mendapatkan informasi trilogi tadi. Tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, tentang ma'rifatul Rasul, tentang ma'rifatul Islam. Tujuannya apa? Supaya ini menjadi benteng pertama yang kita bangun di pikiran dan jiwa anak-anak kita. Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang maha menghidupkan, yang mematikan, Allah yang mengatur ini dan itu. Ya, ketika mohon maaf ada kawan-kawannya atau orang lain mencoba mengalihkan ya dari anak-anak kita pemahaman seperti itu, mereka sudah punya basic dan bisa memberikan koreksi kepada orang yang mengalihkan. Ini karena sudah kita tanamkan ma'rifatullah. Adapun ma'rifatul Rasul, kita lihat hari ini banyak anak-anak muda kita itu mengidolakan bukan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Banyak idola tapi minim keteladanan. Idola mah banyak. Idola itu di televisi ada, di atlet ada, di artis ada. Kita bisa ngecek anak-anak kita sendiri, tulis nama-nama artis dan tulis nama-nama atlet, pemain sepak bola misalnya. Biasanya banyak mereka bisa menulis, termasuk artis-artis Korea sekarang kan. Tapi tulis nama-nama sahabat Nabi, biasanya nggak banyak. Itu lagi yang keluar. Kalau nggak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, udah itu aja lagi. Itu pun dengan nama yang khawatir ketuker-tuker. Ya, Abu Bakar bin Affan kan ketuker tuh. Ya, Utsman, As-Siddiq, ketuker semua begitu. Nah, jamaah sekalian, ini salah satu potret yang terjadi di anak-anak kita. Dan kelemahan akidah itu yang paling parah di antara semuanya. Karena di alam kubur nanti, semua manusia, bukan hanya kita, anak kita juga akan ngalamin. Yang bakal ditanya itu, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Mereka nggak akan ditanya tentang kalkulus, diferensial, dan semisal itu. Kita butuh untuk kemakmuran dunia, bab-bab itu. Tapi kita jangan sampai melupakan sesuatu yang lebih abadi, sesuatu buat masa depan mereka di akhirat, yaitu masalah akidah tadi.